Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Kami ingin sekarang mulai. Silakan kami. Baik, sebelum belajar alhamdulillah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Siapa yang doa selesai? Apa kabar semua? Ayo kita sekolah di madrasah. Karena apa? Madrasah lebih baik, lebih baik. Siapa mungkin yang belum hadir atau yang kebetulan hari ini berhalangan? Pertama Iya, Satir, kemudian Indah. Indah benar kan? Ada, Pak. Oh Indah ada. Tuh. Ya Indah. Kita yang sakit ya. Iya, Pak. Untuk pertemuan kali ini adalah materi kelanjutan dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu kita membahas sumber hukum Islam, sumber hukum Islam yang terdiri dari berapa jenis? Dua. Ada dua jenis. Coba mungkin Afifah tahu satu apa? Sumber hukum yang apa yang pertama? Muttafaq ya, muttafaq. Satu sumber hukum Islam, muttafaq. Satu lagi tinggal mukhtalaf. Oke, nanti kita bahas ya. Ini ada kaitannya dengan materi sekarang. Dan juga saya ini ada ini merupakan jadwal persiapan ya. Al-Quran, selalu bawa Al-Quran, sampai juga mungkin ada. Kemudian pakaian, rapi bersih. Alat tulis ada ya. Sarapan yang sehat. Oke. Mungkin bisa jadi inspirasi kalian. Waktu selama 15 tahun. Itu dalam video apa yang kalian temukan manfaat atau apa hikmah dalam video tersebut? Ringkasannya apa ringkasannya? Video tadi menjaga perasaan. Menjaga perasaan. Seorang wanita Israel ya. Iya. Apa beliau itu bapak tidak benar. Oke, itu inspirasi saja. Kita bisa menjaga perasaan orang lain, bisa menghormati ya perasaan orang lain yang mungkin beda keyakinan atau beda pemahaman dengan kita. Nah ini bab 3 ini ini adalah kelanjutan dari sebelumnya, yaitu tentang konsep ijtihad dan bermadzhab. Karena ada dua materi, satu ijtihad, dua mazhab. Yang menjelaskan yang pertama dulu. Ini kompetensi dasarnya, kalau kalian. Kemudian selanjutnya, nah, tujuannya apa? Kita belajar ijtihad dan mazhab ini. Kalian mengeksplor atau menggali lagi lebih dalam apa itu konsep ijtihad dan bermazhab, kemudian juga menyimpulkan dan mempresentasikan analisis. Oke. Taklid, itibar, dan tauhid. Ini ada nonton video lagi nih. Amati, kemudian nanti buat pertanyaan ya terkait video ini. Namanya Romasul.
pelan, sepenuh hati, atau serius? Saya mau share sebuah hal ini juga, ya. Dan di grup kelas sudah ada? Ada. Coba silakan ditonton. Selanjutnya di dasar hukum tadi ya sudah disebutkan juga dalam video. Ini kita baca bersama-sama saja. Mas Salih nih, sama Mas Salih. Pendek, wa ulil amri minkum. Wa rasul. Selanjutnya kalian mengeksplor sendiri tentang apa namanya ijtihad ini ya dalam LKPD yang akan saya berikan. Saya tampilkan juga. Ya. Oke. Langkah-langkahnya seperti ini. Kalian berdiskusi. Ya. Ini sedang musyawarah dengan kelompok masing-masing, kemudian buat resume yang bentuknya main ini ya atau peta konsep sudah disediakan juga, dan terakhir adalah presentasi. Ada yang mau membacakan? Ayo, Fikram. Termimpi bahasa yang mengharuskan dia mandi janabah atau mandi wajib. Oke. Saat itu Amir sedang sakit dan cuaca pun sedang sangat dingin. Bila mandi, sakitnya akan bertambah parah. Amir tidak tahu harus berbuat apa. Silakan ya. Saya beri waktu sekitar 40 menitan. 30 sampai 40 menit. Silakan. Sendiri lagi, Pak. Ada yang ngambil lagi, silakan. Ini kartu sakti. Sudah ya? Jadi benar ya? Ini mau. Kelompok 2 ya kedua, tampilnya pas gitu ya. Perwakilan kelompok mengambil ini tinggal 1 dan 4 yang belum ada. 1. Ya, presentasi ke 1 dan ke 4. Oke. Oke. Kelompoknya Sari sudah siap presentasi? Siap. Sudah ya? Ya, oke. Yeay. Oke, karena kelompok yang akan presentasi sudah siap, silakan kalian dengarkan apa yang akan disampaikan kelompok Sari terkait permasalahan tentang ijtihad. Dari aplaus untuk kelompoknya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hasil analisis kita dari materi yang kita bahas kali ini. Yang udah dilakukan oleh Amir itu udah benar ya. Terus pertanyaan yang kedua, apakah harus dinamakan ijtihad? Jawabannya bukan ijtihad, dikarenakan riset itu sendiri dilakukan jika tidak ada hukum yang tercantum dalam Al-Quran dan Hadis dan dilakukan oleh seorang mujtahid. Sementara perkara tersebut sudah dibahas tentang perintah dalam surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 6. Beri tepuk tangan sekali lagi. Ya, dari sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya presentasi yang kedua adalah dari kelompok 2, kelompoknya Cipta. Silakan kelompok kita untuk mempresentasikan hasil analisisnya. Beri semangat untuk kelompok 2.
Sebagian besar ulama MUI daerah dan pusat, petugas Kementerian Agama, dan yang lainnya sudah bersepakat bahwa tanggal 1 Ramadan tahun ini jatuh pada hari Kamis. Pak Abdul dan keluarga tidak mengikuti pendapat pemerintah. Mereka mengikuti pendapat gurunya. Yang pertama, bagaimana menurut kalian? Di sini menurut kita ada dua kemungkinan. Yang pertama, hal ini itu tidak diperbolehkan karena seharusnya kita itu mengikuti taat kepada uli amri atau pemerintah. Karena di sini itu menaati uli amri itu termasuk kewajiban umat manusia selama tidak bertentangan dengan nas dan dalil. Jadi kalau misalnya ketetapan pada 1 Ramadan itu jatuh pada hari Kamis, maksudnya apa sih? Tidak bertentangan dengan nas dan dalil, maka kita harus tetap mengikutinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi dari kelompok 4. Sebenarnya ini saya setuju ya dengan pendapatnya. Dari permasalahan ini sama atau enggak sih dari halnya sama kayak Muhammadiyah sama Nahdlatul Ulama? Kayak itu loh, kan kita juga diperbolehkan puasa sebelum ya itu, ngerti kan? Kalau misalnya Nahdlatul Ulama atau nggak salah yang Syafi'i, jadi itu maksudnya ke ini, ke mazhab. Kan kita sekarang lagi bahas ini ya. Seperti itu. Terima kasih. Ya, presentasi dari kami. Kurang ada yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nancy, kemudian Rizky dan Bangga. Untuk kelompok 1 itu Sari, Anin, Satria dan Raffi, 4 orang ya. Itu perkara atau hukum itu. Nah, tapi kan sekarang itu ilmu gampang didapat ya, mudah. Tidak seperti dulu. Dulu itu ilmu sulit didapat, tetapi ketika mendapatkannya itu dia menjadi orang yang sukses dan sebagainya sekarang. Mungkin ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, silakan. Terkait ijtihad. Baik. Nama saya Pak Irfan Ahmad Mustafa. Saya ingin bertanya, bagaimana sih cara berijtihad yang benar itu? Bagaimana cara berijtihad yang benar? Pertama, kalau misalkan mau berijtihad, pasti bukan anak-anak ya, sudah dewasa, balik, berakal, itu dari kepribadiannya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke. Apa manfaat adanya ijtihad untuk zaman sekarang ini? Tentang manfaat ijtihad. Oke, terima kasih Amin. Salah satunya dengan kita mengetahui ijtihad zaman sekarang ya, zaman sekarang ini kita lebih bisa menghormati orang lain, itu salah satunya. Izin menambahkan atau menjawab pertanyaan dari Anit. Tadi kan pertanyaannya manfaat ijtihad zaman sekarang ya. Jadi ijtihad itu sebagai acuan setelah Al-Quran dan hadis. Jadi apabila ada permasalahannya itu tidak ditemukan. Kan sumber hukum pertama itu Al-Quran, sumber hukum kedua itu hadis. Nah, apabila di kedua itu tidak ada, maka bisa diambil acuannya dalam ijtihad. Terima kasih sudah bisa hadir di KBM kita, pembelajaran kita hari ini. Untuk berikutnya, ini silakan cari tahu di rumah masing-masing atau nanti untuk pembelajaran berikutnya. Silakan Anda temukan atau cari contoh penerapan ijtihad dan bermazhab pada zaman sekarang masing-masing satu ya. Oke, paham ya sampai sini? Kita tutup dengan baca hamdalah. Ini doa akhir majlis bersama-sama.